Hai sobat investor semua. Ya, jadi hari ini gue bersama dengan sahabat gue juga, sahabat perjuangan gue juga ya. Jadi gue pengen nanya-nanya nih soal SVB Bank. Jadi mungkin teman-teman mendengar ya berita bahwa salah satu bank yang ada di Amerika Serikat ya collapse. Nah, kira-kira temen gue ini biasanya dia dapat ada wejangan-wejangan atau omongan nih yang menurut gua lo semua bakal dapat manfaat. Zak, gimana nih Zak? Menurut lo soal SVP Bank? Kalau menurut gue, SVB Bank ini sebenarnya masalahnya itu awalnya dari interest rate, Jess. Karena the Fed itu kan naikin interest rate terus kan. Ya. Jadi mereka ini nawarin interest rate yang lebih kecil dibanding the Fed gitu. Jadi kalau misalnya the Fed udah sekian, misalnya udah 6, 7 segala macam, dia masih 1,8, let's say kayak gitu. Atau kayak masih 2 gitu. Oh, dia nggak ngikutin ya? Kenapa menurut lo tuh motivasinya apa? Dia nggak ngikutin ya karena dia menetapkan itu dari sebelumnya, dari sebelum ada kenaikan interest rate itu kan. Yang kita tahu kenaikan interest rate ini kan dipicu dari inflasi itu kan. Inflasi setelah COVID gitu. Nah, akhirnya penetapan SVB ini udah netapin dia punya interest rate sekian, dia nggak bisa ngikutin karena aset-aset dia udah terikat kepada itu. Oke. Interest rate yang dia udah tetapkan gitu. Nah, akibat dari itu tuh langsung jadi collapse atau gimana menurut lo? Jadi sebenarnya akibat langsung dari kolapsnya ini karena mereka ini mau nge-raise funding untuk modal tambahan dengan menjual asetnya mereka, dengan juga memperpanjang kayak tenor pinjaman mereka, terus juga dengan merubah aset yang tadinya terikat ke interest rate yang lebih kecil tersebut menjadi yang lebih profitable gitu. Nah, ini menimbulkan apa ya? Menimbulkan ketidakpercayaan gitu. Oh, berarti selama ini kayak kurang dong nih modalnya gitu loh. Oke. Jadi investor sendiri khawatir terhadap move ini dari SVB. Jadi ujung-ujungnya notabene kan sebenarnya nasabah SVB ini adalah startup company yang ada di Silicon Valley. Nah, venture capital yang invest ke startup tersebut malah advice nih ke startup companies tersebut, tarik aja duit lo dari SVB daripada lo kehilangan gitu kan. Akhirnya beneran ditarik dan akhirnya mereka SVB itu nggak jadi bisa nge-raise funding karena itu. Oh, jadi goyang ya sebenarnya Jadi karena terlalu banyak penarikan yang terjadi atau mungkin kalau kita dikenal dengan istilah rush. Ya, jadi kayak banyak narik akhirnya iya makanya itu jadi bermasalah. Sebenarnya menurut lu nih Indonesia tuh gimana sih? Apakah pernah kejadian serupa? Apakah ini ada kemiripan dengan Century? Menurut lu gimana? bisa dibilang agak-agak mirip ya karena kan ini namanya bank run ya, lazim terjadi juga di negeri-negeri lain, cuma ini khusus untuk SVB ini di lingkungan startup gitu kan. Kalau mungkin itu terjadi kepada nasabah umum kalau di negeri kita gitu. Nah, jadi untuk sama atau enggaknya mungkin case by case tentunya berbeda, tapi ada similarity di situ di perilaku masa. Kalau udah satu narik kan pasti semua mau narik gitu. Cuman Jadi jadinya apakah itu sistemik atau enggak ya dampaknya dari itu? iya. Nah, itu dia. Untungnya sih kelihatannya kan itu pemerintah Amerika sekarang udah jauh lebih sigap dibanding 2008. Iya, ya. Jadi mereka ada kebijakan untuk langsung itu hari Kamis kejadian bank run-nya, dan akhirnya pas saat udah di hari Jumat itu satu hari setelahnya itu langsung di freeze Di semuanya. freeze. Oh, oke.
Jadi langsung diambil alih oleh regulator semua aktivitas bankingnya, semua depositonya, semua yang udah naruh duit di dalam situ, duitnya semuanya langsung diamanin oleh regulator. Dan akhirnya Presiden Biden juga kan udah ngeluarin inilah arahan bahwa kayak semua yang naruh duit di dalam SVB semuanya bisa diambil walaupun nggak di-insured. Tapi yang namanya yang invest ke bank itu, shareholder bank tersebut, ya rugi. Mereka nggak akan di bail out sama pemerintah Amerika. Dan eksekutif banknya itu semuanya dipecat dan dituntut gitu. Jadi ini agak beda dari 2008 karena kalau di 2008 di bail out, kali ini nggak ada bail out gitu. Nah, tapi ini yang agak mengkhawatirkan adalah mulai menular nih ke beberapa bank lain. Di Amerika sendiri ada Signature Bank di New York yang mengalami kejadian serupa. Terus udah gitu Silvergate kalau nggak salah, Silvergate Bank. Terus ada di Eropa sekarang udah mulai goyah juga, Credit Suisse sama BNP Paribas gitu. Jadi menurut lu tuh dampaknya bisa sampai segitu juga ya. Nah, kita juga nggak pernah tahu apakah akan ada bank lagi yang collapse. Oke, jadi mudah-mudahan video hari ini dapat mencerahkan teman-teman yang ada di rumah juga. Dan sekali lagi ini adalah raw materials yang kita kasih ke teman-teman semua. Jadi balik lagi, ketika kamu menerima berita dari kita, dari influencer lain atau mungkin dari siapapun, kaji lagi lebih dalam, telaah lagi lebih dalam. Karena di sini kayak cuman ngasih tahu dasarnya aja, sisanya biar teman-teman bisa ngembangin lagi. Oke, gua dan Zaki juga closing aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.